Ibu Peli Estelita Runtuene ya, mudah-mudahan saya nggak salah karena saya tadi agak terlambat datanya. Dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang saya hormati. Juga teman-teman dari beberapa asosiasi yang hadir pada pagi hari ini. Tentu kita semua sangat berterima kasih atas undangan pada hari ini, karena ini merupakan satu harapan yang besar, terutama untuk teman-teman tenaga kesehatan yang ada di FKTP, khususnya yang ada di Puskesmas, yang sampai saat ini barangkali nasibnya belum sebaik teman-temannya yang sudah menjadi tenaga PNS. Ya. Nah, tentu pertemuan ini kita berharap ada penguatan dari pimpinan Komisi 9 agar nantinya lahir regulasi yang lain yang sudah berstatus PNS. Tanpa mereka Puskesmas tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Saya perkenalkan kembali saat ini 1 tahun yang lalu ini bisa berkembang lagi sehingga 34 wilayah yang ada di ada 13 DPC ya. 14 barangkali dengan DPC Kota Tangerang yang baru minggu kemarin diresmikan. Lanjut. Silakan dilanjut. Nah, setelah ada undangan dari Komisi 9, kami coba kemarin melakukan pengumpulan data ya. Jadi dengan adanya beberapa DPC dan DPW di dalam tim kami coba melakukan survei cepat dengan mereka, karena menurut kami data yang harus disampaikan adalah data real di lapangan ya. Jadi bukan data yang abal-abal, tapi data yang memang bagaimana kondisi sebenarnya di lapangannya. Yang pertama, tenaga puskesmas di Indonesia, baik nakes maupun non-nakes, rata-rata hampir sekitar 60-70%-nya adalah non-ASN. Ya. ASN-nya sendiri hanya sekitar 30 atau 40%. Ya. Apalagi di puskesmas-puskesmas yang berada di daerah. Justru ini barangkali jumlahnya lebih tinggi lagi ya. Di perkotaan saja komposisi seperti ini memang kenyataan yang real ya. Yang kedua, seluruh pegawai puskesmas adalah tenaga yang aktif dalam pelayanan kesehatan, mulai dari dokter sampai dengan tenaga kebersihan dengan jumlah yang masih di bawah angka kecukupan. Yang ketiga, penghasilan atau take home pay tenaga non-ASN masih jauh di bawah UMR, bahkan masih ada yang bekerja sukarela. Ini tentu sangat memprihatinkan sekali ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan dari data yang kami peroleh, ada yang sudah 16 tahun bekerja di puskesmas, namun statusnya itu tidak berubah ya. Masih sebagai honorer, masih sebagai non-ASN, dan kadang-kadang di puskesmas yang non-BLUD, mereka dibayar ala kadarnya oleh puskesmas ya. Ini kondisi yang real dan memprihatinkan. Mudah-mudahan ada perubahan regulasi. Yang kelima, dengan jumlah tenaga non-ASN yang lebih dominan, maka keberadaan tenaga non-ASN saat ini masih menjadi tumpuan keberhasilan program kesehatannya. Yang keenam, kebijakan pemerintah untuk rekrutmen ASN melalui tes CPNS maupun tes PPK, P3K tidak kompetitif untuk tenaga non-ASN karena akan kalah bersaing dengan lulusan baru yang lebih segar, sementara secara skill pegawai non-ASN sudah lebih kompeten. Ya. Artinya seperti harapan dari teman-teman yang tadi sudah lebih dulu mempresentasikan, kalau bisa nanti memang rekrutmennya itu ada prioritas untuk tenaga-tenaga non-ASN yang sudah mengabdi lebih dulu dan lebih lama ya. Kemudian yang ketujuh, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan tenaga non-ASN pada tahun 2023 akan sangat berdampak terhadap merosotnya kinerja puskesmas, bahkan dapat melumpuhkan kegiatan puskesmas.
Di sisi lain juga akan menimbulkan pengangguran massal apabila tidak ada mekanisme peralihan status kepegawaian tenaga non-ASN. Nah, ini barangkali yang kita soroti juga ya. Dengan adanya info dari Kementerian bahwa non-ASN pada tahun 2023 akan ditutup, akan diputus. Nah, apakah nanti semuanya akan beralih kepada P3K atau seperti apa ya? Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai nanti terlambat ya. Begitu tahun 2023 tidak ada rekrutmen, kemudian terjadi penghentian tenaga non-ASN, tentu ini akan menyebabkan kinerja di FKTP terganggu. Lanjut. Aspirasi. Kemudian ini juga yang perlu disampaikan, pendapatan tenaga honorer sangat rendah, masih banyak yang di bawah UMR, dan juga tidak ada kejelasan status kepegawaian. Ini banyak sekali di daerah-daerah, di Kalimantan, di Sulawesi, jadi masih sangat rendah sekali. Tadi saya gambarkan, ada yang dibayar hanya sekedarnya saja oleh puskesmas, karena memang puskesmasnya juga tidak mampu untuk memberikan bayarannya. Harusnya ini menjadikan perhatian bagi pemerintah daerah terkait dengan tenaga honorer ini. Kesempatan program pelatihan peningkatan kapasitas SDM juga masih terbatas. Kesempatan berkarir non-PNS juga terbatas. Kemudian jaminan perlindungan kesehatan keluarga tidak tercover. Jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan pensiun. Jadi tenaga-tenaga yang non-PNS ini memang masalah kesejahteraannya termasuk perlindungan kesehatannya ini masih belum merata ya. Ada beberapa daerah yang sudah menginstruksikan untuk perlindungan ini include ke dalam pembayaran. Tetapi masih lebih banyak daerah yang jaminan perlindungan kesehatan ini yang tidak diperhatikan. Jadi tenaga kesehatan ketika dia akan berobat, termasuk juga ketika harus dirujuk, mereka harus membiayai sendiri ya, walaupun barangkali dengan BPJS, namun sebagian besar masih atas biaya sendiri. Kemudian pengangkatan menjadi PNS untuk pegawai non-ASN yang berprestasi, terutama jika sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Ini harapan dari teman-teman yang non-ASN di lapangan ya. Jadi ada prioritas bagi mereka yang sudah bekerja lebih dahulu. Masih ada tenaga kesehatan di puskesmas dengan status tenaga harian lepas yang hanya digaji 150 sampai 350 ribu ya. Jadi sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Saya sebagai ketua asosiasi puskesmas juga sempat menangis ya melihat data seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi himbauan juga bahwa di daerah betul-betul tenaga kesehatan tidak diperhatikan ya. Jadi bukan kurang lagi, tapi dengan bayaran seperti ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerahnya. Kemudian beban kerjasama dengan PNS, tapi tidak mendapatkan tambahan tunjangan daerah. Artinya beban kerjanya itu tidak kurang dari teman-teman yang sudah PNS. Tetapi bayaran termasuk juga tunjangan daerahnya ini banyak daerah yang tidak memperhatikan ya. Barangkali ada sedikit harapan, sekarang sudah terlihat beberapa daerah sudah mengangkat tenaga P3K ya. Nah ini mohon ada penguatan terus sehingga sampai akhir tahun 2023 ini seluruh tenaga non-ASN yang belum diangkat, honorer maupun swakelola ini bisa dijadikan tenaga P3K sehingga mereka betul-betul meningkat kesejahteraannya. Lanjut. Pembiayaan P3K sesuai kebutuhan nakes daerah karena adanya alasan APBD kecil sehingga tidak mengangkat tenaga P3K sesuai kebutuhan yang ada. Nah ini memang selalu dijadikan alasan yang klasik ya, bahwa tenaga-tenaga P3K belum bisa diangkat karena nilai APBD yang sangat kecil. Ini tentu perlu ada regulasi yang lebih memastikan, karena kalau misalnya dari undang-undang kesehatan itu disebutkan 10% ya untuk daerah alokasi anggarannya untuk kesehatan di luar gaji.
Nah, kalau misalnya ini diperhatikan dan betul-betul dilaksanakan oleh kepala daerah, insya Allah tenaga P3K ini bisa terserap di seluruh daerah. Artinya apa? Artinya memang ada daerah yang sebetulnya dari sisi regulasi itu sudah cukup, tapi tidak mau melaksanakan hal ini dengan berbagai macam alasan ya. Ini tentu perlu penguatan dari Komisi 9. Kemudian ada yang disebutkan juga gaji tidak naik selama bertahun-tahun ya. Ini juga sangat memprihatinkan karena memang mereka hanya dibayar sukarela gitu. Nah, kemudian perlunya juga perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan baik melalui formasi PNS maupun P3K.